Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS Teknik Peramalan. Dosen pengampu Titi Haryanti, SE, MSI. Disusun oleh Wulan dengan NIM 2019 0208017. Yang berjudul Variabel, jenis data, skala pengukuran, analisa korelasi, serta kegunaan data bagi manajemen. Yang pertama, variabel. Jenis variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit, discrete variabel. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Data jenis ini disebut data nominal atau data dikontomik. Misalnya data dikontomik 1 untuk kategori benar dan 0 dan untuk kategori salah. Data kotomik ini sering digunakan mahasiswa untuk mengkategorikan jawaban benar dan salah dari tes-tes jenis objek semisal pilihan ganda. Contoh lainnya yaitu adalah simbol 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Angka 1, angka 10 atau angka 12 hanya merupakan label untuk penanda kategori. Jadi bukan berarti bahwa angka 2 lebih tinggi nilainya dari 1 atau 0. Data tersebut bersifat tetap serta dan tertentu tidak dapat digunakan dalam operasi hitung. Yang kedua itu data jenis variabel kontinu. Berbeda dengan variabel diskrit yang mana data hanya berfungsi sebagai tabel, maka variabel kontinu merupakan data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengurangan, sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat tetapi juga bisa dalam bentuk desimal, misalnya 2,6, 2,5. Yang selanjutnya yaitu macam-macam data peramalan. Yang pertama, data menurut jenisnya. Data kuantitatif adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam angka-angka. Yang kedua yaitu data kualitatif adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat. Yang kedua itu jenis data menurut sifatnya. Data deskriptif adalah data yang tidak mempunyai nilai yang terletak dalam satu interval. Yang B yaitu data kontinu adalah data yang bisa mempunyai nilai yang terletak suatu interval. Selanjutnya itu data menurut sumbernya. Data intern adalah yang dikumpulkan oleh suatu lembaga mengenai kegiatan lembaga tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan lembaga itu pula. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Selanjutnya berdasarkan skala pengukuran. Bila melihat berbagai skala pengukuran, Anda akan langsung teringat jenis data berdasarkan skala. Boleh dibilang jenis variabel ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam penelitian kualitatif, kita cenderung mendapatkan hasil dan kesimpulan dalam bentuk statistik deskriptif. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menghasilkan output dalam bentuk skala pengukuran tertentu, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan skala pengukuran, terdapat dua jenis kategori variabel, yaitu yang pertama, bila jenis data adalah kategori dalam skala nominal dan ordinal, dan kontinu dalam skala interval dan rasio. Yang kedua, bila jenis data adalah kualitatif dalam skala nominal dan ordinal, atau kuantitatif dalam skala interval dan rasio. Yang selanjutnya itu skala pengukuran. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang suatu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat.
Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklarifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Yang B yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkat objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Yang C yaitu skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Yang ke-D yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Ramalan penjualan dengan metode statistik akan lebih lengkap apabila ditambah dengan analisis korelasi. Analisis korelasi dipakai untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh penjualan, tetapi juga oleh faktor lainnya. Misalnya penjualan susu ditentukan oleh faktor penjualan biskuit susu. Penjualan kulit sepatu ditentukan oleh faktor penjualan sepatu. Produk kulit sepatu yang penjualannya bergantung pada penjualan produk sepatu, dan penjualan susu ditentukan oleh penjualan biskuit susu. Maka produk kulit sepatu dan susu disebut dengan produk permintaan menurun. Yang selanjutnya yaitu kegunaan data peramalan bagi manajemen. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari UTS peramalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.